A. Perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Industri makanan adalah industri yang terkait dengan ketersediaan makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi bagi kehidupan manusia. Pengertian makanan awetan. Makanan awetan makanan yang secara alamiah maupun telah melalui proses. Mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi-fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan serta dikonsumsi sebagaimana layaknya makanan atau minuman yang mempunyai karakteristik sensori berupa penampakan warna, tekstur, dan cita rasa yang dapat diterima oleh konsumen. Pengertian makanan awetan hewani. Produk makanan berdasarkan bahan baku dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu makanan awetan berbahan baku nabati dan hewani. Makanan awetan dari bahan hewani adalah makanan yang dibuat dari SDA hewani, yang sudah melalui proses pengolahan yang tepat sesuai dan dikemas dengan baik, baik menggunakan pengawet atau sesuai kriteria BPOM maupun tidak sehingga mempunyai umur simpan yang lebih panjang. Tujuan dikembangkannya makanan awetan hewani yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, juga untuk dijual ke daerah lain dan atau wisatawan pendatang. Tujuan modifikasi untuk pengembangan produk makanan. Pengembangan produk makanan dapat dilakukan dengan melakukan pengolahan, pengemasan, dan modifikasi. Modifikasi dilakukan untuk beberapa tujuan, di antaranya memberikan variasi rasa dan bentuk, memperpanjang usia produk agar lebih awet, dan meningkatkan tingkat higiene produk. Modifikasi dapat dilakukan terhadap satu, modifikasi bahan dapat dilakukan untuk menghasilkan cita rasa dan aroma yang baru atau untuk pemanfaatan bahan baku yang ada di daerah sekitar. Dua, modifikasi proses dapat dilakukan untuk menghasilkan tekstur makanan yang berbeda dan untuk meningkatkan keawetan serta higienis dari produk. Yang ketiga, modifikasi tampilan dapat dilakukan dengan pembentukan makanan, penambahan hiasan, dan pengemasan. B. Sistem pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Makanan berdasarkan kadar airnya dapat dibagi menjadi makanan kering dan makanan basah. Produk makanan dapat juga dikelompokkan menjadi makanan jadi dan makanan setengah jadi. Makanan jadi adalah makanan yang dapat langsung disajikan dan dimakan. Makanan setengah jadi membutuhkan proses untuk mematangkannya sebelum siap untuk disajikan dan dimakan. Menurut bahan bakunya, makanan dikelompokkan pada makanan yang berbahan nabati dan yang berbahan hewani. Pengembangan makanan awetan dari makanan hewani terbagi pada dua bagian, yaitu pertama, pengolahan. Pengolahan makanan adalah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk konsumsi oleh manusia atau hewan di rumah atau oleh industri pengolahan makanan. Manfaat pengolahan makanan. Karena sumber daya alam hewani sangat mudah rusak sehingga dalam mengolah diperlukan metode untuk mengawetkannya. Prinsip pengawetan dalam proses pengawetan. A. Pengawetan dengan suhu tinggi. Bisa dilakukan dengan pengeringan. Baik pengeringan alami seperti sinar matahari maupun pengeringan buatan, misalnya dengan oven, dan pengasapan. Contohnya ikan asap. B. Pengawetan dengan suhu rendah. Bisa dilakukan dengan proses pendinginan dan pembekuan. Contohnya adalah pembekuan ikan. C. Pengawetan dengan iradiasi. Iradiasi merupakan salah satu jenis pengolahan bahan makanan yang menerapkan gelombang elektromagnetik. Iradiasi bertujuan mengurangi kehilangan akibat kerusakan dan pembusukan, serta membasmi mikroba dan organisme lain yang menimbulkan penyakit terbawa makanan. Prinsip pengolahan, dosis, teknik, dan peralatan, persyaratan kesehatan dan keselamatan serta pengaruh radiasi terhadap makanan harus diperhatikan. Contohnya adalah ikan sarden yang dijual dalam kaleng. Yang D. Pengawetan dengan bahan kimia. Bisa dilakukan dengan karbon dioksida, gula, asam, dan garam. Contohnya ikan asin. 2. Pengemasan. Kemasan makanan berfungsi menjaga agar produk tetap higienis dan awet, mudah dikonsumsi dan mudah didistribusikan, serta juga menjadi daya tarik pembeli. A. Kemasan primer. Kemasan yang melekat pada produk disebut sebagai kemasan primer. Contohnya botol gelas, toples, dan saset. B. Kemasan sekunder. Kemasan sekunder yang berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk. Kemasan sekunder adalah kemasan yang tidak bersentuhan langsung dengan produk makanan, melainkan digunakan pada bagian luar kemasan primer. Contoh, kemasan karton untuk air minum dalam kemasan dan krat untuk minuman dalam botol. C. Kemasan tersier. Kemasan untuk distribusi disebut kemasan tersier. Kemasan yang digunakan untuk distribusi jarak jauh adalah kemasan tersier, yang dapat memuat beberapa kemasan sekunder. Contohnya seperti kontainer dan kotak karton. Pada kemasan harus dicantumkan keterangan dan informasi teknis tentang produk makanan yang ada di dalamnya, seperti berat besi, bersih, kandungan bahan, dan keterangan kadaluarsa. Keterangan ini biasanya dicantumkan di kemasan sekunder. Kemasan untuk produk makanan fungsional setengah jadi berbeda dengan produk makanan fungsional jadi yang disiap konsumsi. Jika dilihat di gambar, produk makanan dalam kemasan primer biasanya di dalam kemasan sekunder, dan beberapa kemasan sekunder terdapat di dalam kemasan tersier. Selanjutnya, beberapa persyaratan sebelum diputuskan digunakan untuk mengemas makanan minuman yang kita akan produksi. A. Kemasan harus dapat melindungi isi dari pengaruh lingkungan dan saat distribusi. Misalnya, keripiknya akan lembek jika kemasannya tidak dapat menahan H2O yang masuk melalui pori-pori. B. Kemasan harus menjadi media penandaan terhadap barang yang dikemas sehingga pelabelan harus tercetak dengan jelas dan komplit. C. Kemasan harus mudah dibuka dan mudah ditutup kembali serta berdesain atraktif. D. Kemasan harus dapat mempromosikan diri sendiri bila dipajang di etalase toko atau swalayan. E. Bahan kemasan akan lebih baik jika ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Hal yang wajib ada pada label harus dicantumkan lengkap, seperti A. Nama produk. B. Nama daging. C. Berat bersih atau isi bersih. D. Nomor pendaftaran. E. Nama dan alamat produsen. F. Tanggal kedaluarsa. G. Komposisi. Dan H. Kode produksi. Penggunaan bahasa juga harus diperhatikan.
Adapun produk untuk diekspor sebaiknya selain menggunakan bahasa Inggris, juga ditambahkan bahasa negara yang akan dituju. Hal ini untuk lebih memudahkan pemahaman produk oleh konsumen di negara tujuan. Selain hal yang wajib ada pada label, ada beberapa hal yang disarankan ada pada kemasan, seperti label halal, barcode, dan juga kandungan nilai gizi. Sebaliknya, ada juga beberapa hal yang dilarang tercantum dalam kemasan, seperti klaim mengandung obat kesehatan tanpa bukti, klaim mengobati, dan sifat-sifat yang terlalu berlebihan lainnya. Selanjutnya, bagian subbab C, perhitungan harga makanan awetan dari bahan hewani. Perencanaan bisnis yang baik dimulai dengan pencarian ide, penentuan jenis usaha, lokasi usaha, kapan memulai usaha, target pasar, sampai strategi pemasarannya. Satu hal yang juga tidak kalah penting dalam masalah adalah pengelolaan keuangan. Biaya yang harus dimasukkan ke dalam perhitungan penentuan harga pokok produksi yaitu biaya investasi, biaya tetap seperti listrik, air, penyusutan alat gedung, lain-lain, serta biaya tidak tetap seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku, baik bahan baku utama, bahan baku tambahan, maupun bahan kemasan. Semua biaya tersebut adalah komponen yang akan menentukan harga pokok produksi suatu produk. Kuantitas produk sangat memengaruhi harga produk produksi. Harga pokok produksi. Semakin besar kuantitasnya, maka efisiensi akan semakin bisa ditekan, dan harga pokok produksi yang didapatkan akan semakin kecil. Harga pokok produksi atau HPP dihitung dari jumlah biaya yang akan dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah produk. Penetapan harga jual produk HJP diawali dengan penetapan HPP atau unit dari setiap produk yang dibuat. HPP atau unit adalah HPP dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Misalnya pada satu kali produksi dengan HPP, misalnya 5 juta dihasilkan 250 produk. HPP atau unit adalah 5 juta rupiah. 5 juta rupiah dibagi dengan 250 yaitu 20.000 rupiah. Harga jual adalah HPP ditambah dengan laba yang diinginkan. Jika misalnya ditentukan margin keuntungannya 30%, harga jualnya adalah HPP plus 0,3 HPP. Jadi harga jualnya adalah sekitar 375 rupiah. Metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu pertama, pendekatan permintaan dan penawaran, supply demand approach. Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada, ditentukan harga keseimbangan, equilibrium price, dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Yang kedua adalah pendekatan biaya, cost oriented approach. Menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan baik dengan markup pricing dan break even analysis. Yang ketiga adalah pendekatan pasar atau market approach. Merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik persaingan, sosial budaya, dan lain-lain. Selanjutnya adalah subbab D, pemasaran langsung hewan, makanan awetan dari bahan hewani. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menjalankan kegiatan pemasaran suatu produk antara lain adalah jenis produk, persaingan produk, kebutuhan pasar, tujuan pemasaran, dan hal lain yang berhubungan dengan produk itu sendiri, seperti harga jual, kualitas, dan kemasannya. Dengan itu kita punya strategi pemasaran namanya strategi 4P. Yang P pertama adalah product atau produk. Beberapa hal yang penting diperhatikan mengenai produk adalah kualitas yang mampu menjawab dan memuaskan keinginan konsumen. Kedua, kuantitas yang sanggup memenuhi kebutuhan pasar. Yang ketiga, penciptaan produk baru yang inovatif sesuai keinginan konsumen. Yang ketiga, penciptaan produk yang keempat, penciptaan nilai tambah pada produk. Dan yang terakhir kelima, penciptaan produk yang mempunyai daur hidup panjang. Perbaikan kualitas produk yang mempunyai daya simpan lebih lama serta kemasannya yang lebih baik diharapkan dapat menjadikan produk yang lebih cocok untuk oleh-oleh. Yang kedua adalah harga. Pada penetapan harga produk, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan diantaranya yaitu 1. Mempertimbangkan harga pokok produksi. Yang kedua, menyesuaikan harga produk dengan pasar yang kita bidik. Yang ketiga, melakukan perbandingan harga dengan produk sejenis yang sudah ada di pasar. Yang ketiga adalah place atau tempat. Beberapa pertimbangan dalam penetapan tempat menjual produk bisa dilakukan sebagai berikut. Pertama, lokasi penjualan sebaiknya yang mudah dijangkau konsumen. Kedua, lokasi penjualan memiliki fasilitas yang memuaskan konsumen. Yang ketiga, lokasi yang mempunyai nilai tambah contoh. Ada arena bermain anak dan keluarga, suasana belanja dan bertamasya, konsep one-stop shopping. Produk makanan awetan dari bahan hewani yang dijadikan contoh pada bab ini dapat dijual di pasar oleh-oleh di tempat wisata atau di restoran di tempat wisata. Beberapa saluran promosi yang bisa digunakan dalam membantu meningkatkan penjualan produksi bisa melalui media sosial, blog, atau website. Juga bisa dengan mengikuti bazar-bazar yang banyak dilakukan berbagai instansi organisasi di lingkungan sekitar. Untuk pemasaran bisa langsung atau tidak langsung, disesuaikan kebutuhan dan kondisi. Pemasaran langsung menurut Direktur Marketing Association adalah sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media iklan untuk menghasilkan tanggapan dan atau transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi. Di dalam pemasaran langsung biasanya menggunakan saluran ke konsumen untuk menjangkau dan menyerahkan barang dan jasa kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. Pemasaran langsung untuk produk makanan awetan dari hewani dapat menggunakan berbagai saluran untuk menjaga calon pembeli dan pelanggan. Saluran itu sebagai berikut. 1. Penjualan tatap muka, kunjungan penjualan lapangan.
2. Pemasaran surat langsung terdiri atau pengiriman tawaran, pemberitahuan, pengingatan atau barang-barang lain kepada seseorang di alamat tertentu. Pengiriman surat bisa berupa fax, email, dan voicemail. 3. Pemasaran melalui katalog terjadi ketika perusahaan mengirimkan satu atau lebih katalog produk kepada penerima yang terpilih. 4. Telemarketing menggambarkan penggunaan operator telepon untuk pelanggan baru untuk berkontak dengan pelanggan yang ada guna mengetahui dengan pasti level kepuasan pelanggan atau untuk mengambil pesanan. 5. TV dan media dengan tanggapan langsung. Lain 3 cara TV dalam iklan tanggapan langsung, saluran belanja di rumah, video dan TV interaktif. 6. Pemasaran melalui kios berupa mesin penerima pelanggan. 7. Saluran online terbantu dari pemasaran langsung adalah saluran elektronik. Istilah perdagangan elektronik menggambarkan satu fasilitas luas dari perangkat lunak atau sistem komputer elektronik seperti pengiriman pesan, pembelian, dan pemasok melalui elektronik. Data ini penggunaan fax dan email untuk melakukan transaksi, penggunaan ATM, kartu smart untuk memudahkan pembayaran dan mendapatkan uang tunai secara digital, dan penggunaan online layanan internet. Makanan awetan dari bahan hewani tertentu memerlukan media yang tepat untuk sarana promosi produknya. Media promosi yang bisa digunakan untuk pemasaran produk khas daerah ini diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pertemuan rutin pada area kecil misalkan RT dan RW dan atau komplek perusahaan bisa dijadikan media promosi makanan awetan yang efektif. Jadi bisa dilakukan izin promosi pada pertemuan. Pertemuan rutin itu bisa pertemuan PKK, Dharma Wanita, arisan, dan lainnya. 2. Pameran bazar. Saat ini banyak sekali diselenggarakan pameran bazar baik oleh instansi departemen tertentu maupun pihak swasta dan perorangan. Ajang ini bisa digunakan untuk media promosi makanan awetan yang baik. Biaya yang dikeluarkan juga biasanya tidak terlalu besar, masih sangat terjangkau oleh skala usaha kecil dan menengah atau UMKM. 3. Media sosial. Keberadaan media sosial saat ini sudah begitu menjamur, di mana berbagai kalangan sudah sangat familiar dengan Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya. Hal ini tentu bisa dimanfaatkan untuk media promosi yang efektif dan efisien. Perumusan hasil kegiatan usaha untuk makanan awetan dari bahan hewani. Pemaparan materi tentang wirausaha makanan awetan dan bahan hewani sudah diberikan dengan lengkap yang didukung oleh hasil pengerjaan tugas dari setiap kelompok. Setiap kelompok sudah mempunyai produk unggulan yang dijadikan tonggak sejarah memulai masuk dari dunia wirausaha. Setiap kelompok sudah sangat menguasai produknya masing-masing, sudah membuat perencanaan usahanya dengan baik, sudah memilih sistem pengolahan yang tepat, dan dilakukan perhitungan biaya yang lengkap. Selain itu juga setiap kelompok sudah mempunyai strategi pemasaran yang terpilih. Strategi pemasaran ini tidak bisa dipisahkan dari pemilihan model distribusi produk, karena salah satu bagian penting dari pemasaran sistem produk. Pemilihan model distribusi produk yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan penjualan produk ke pasaran. Saluran distribusi menjadi bagian penting dalam proses penyampaian produk dari produsen kepada konsumen akhir. Sebagus apapun produknya dan segencar apapun promosinya, tanpa pemilihan saluran distribusi yang tidak akan membuat produk tersebut bisa sampai pada konsumen dan diterima dengan baik oleh konsumen. Saluran distribusi terdiri dari beberapa rantai yang saling terkait dan mengaruhi. Beberapa rantai tersebut antara lain adalah supplier, manufakturer, distributor, dan retailer. Secara pelanggan saat ini rantai dan saluran distribusi tidak hanya bertujuan untuk mengaruhi biaya, tetapi lebih dari itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, sehingga dipastikan produk terdistribusikan dengan baik sampai ini tangan konsumen yang ditargetkan. Rantai distribusi merupakan suatu jaringan organisasi value chain yang menjalani fungsi menghubungkan produsen dan konsumen. Kegiatan yang dilakukan oleh para penyalur ini pada prinsipnya akan memengaruhi hubungan langsung antara produsen dan konsumen, dan secara tidak langsung juga berbagi tugas sehingga masing-masing fokus pada tugasnya. Penitipan barang juga selain bisa dilakukan pada toko, warung, bisa juga dilakukan dengan model kerjasama dengan produsen UMKM lainnya, yaitu dengan model barter produk. Model ini sudah dikenalkan oleh Rinrin Jamrianti dalam kurung 2013 melalui penelitian yang sudah dilakukan pada UMKM dan dinamakan model distribusi ukhuwah atau MDU. Model distribusi ukhuwah atau MDU ini dibuat dengan dasar membantu memecahkan
Masalah distribusi produk UMKM yang konsepnya tolong-menolong antara sesama UMKM. UMKM A, saluran distribusi UMKM A. UMKM B, saluran distribusi UMKM B. UMKM C, saluran distribusi UMKM C. UMKM D, saluran distribusi UMKM D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.